Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan perakitan PC menggunakan PC Building Simulator dengan ketentuan soket prosesor LGA 2066, RAM frekuensi 2600, VGA XDDR5, dan SSD M.2. Untuk case yang saya gunakan Be Quiet PureBase 500DX warna hitam. Lalu motherboard saya menggunakan Asus ROG Strix X299 eGaming LGA 2066 dengan dual slot M.2, USB 3.1 Gen 2, dual band WiFi, dan 3 PCIe 3.0 X16. Untuk prosesor saya menggunakan i9 10940X dengan arsitektur 14 nanometer, 14 core 28 thread dengan base clock 3,3 GHz hingga 4,8 GHz, max clock turbo boost dengan TDP 160 watt. Untuk GPU saya menggunakan ROG Strix GTX 1080 Ti Overclock Edition dengan GDDR5X, VRAM 11GB, 352 bit, dan power consumption 300 watt. Untuk memori saya menggunakan Corsair Dominator Platinum 4x8GB 2600 MHz. Dan untuk SSD saya menggunakan Corsair 4 Series MP500 960GB. Dan power supply menggunakan Corsair RM750X tipe modular dengan sertifikasi 80 plus gold 750 watt. Untuk perakitannya kita mulai dengan membuka kedua side panel. Kita buka semua bautnya. Selanjutnya kita pasang motherboardnya. Pertama-tama kita pasang dulu soket untuk baut motherboard pada case. Lalu kita pasang motherboardnya dan kita pasang bautnya. Setelah motherboard terpasang, kita akan memasang CPU. Setelah itu kita beri thermal pasta dan kita pasangkan CPU coolernya. Selanjutnya kita pasangkan memori RAM-nya. Untuk memasangkannya cukup mudah, kita cukup buka klipnya lalu kita pasang RAM-nya hingga terpasang. Setelah itu kita pasangkan SSD M.2-nya. Karena di sini ada covernya, maka kita buka dulu dan pasang SSD-nya. Lalu untuk memasang power supply-nya, kita buka dulu case power supply-nya. Lalu kita pasangkan kembali. Di sini saya menggunakan power supply tipe modular agar kabel manajemennya lebih mudah. Untuk memasang VGA-nya kita perlu membuka panel PCI dulu. Biasanya diperlukan 2 panel untuk satu VGA.
Oke, VGA-nya sudah terpasang, lalu kita sambungkan kabel-kabelnya. Pertama-tama kita konekkan dulu cooler CPU-nya ke motherboard, lalu kita sambungkan motherboard ke power supply agar mendapatkan daya listrik. Selanjutnya kita hubungkan pin VGA ke power supply. Lalu kita hubungkan seluruh fan-nya. Setelah seluruh fan-nya terhubung, kita hubungkan ke motherboard dan juga power supply. Oke, semua kabelnya sudah terpasang. Lalu sebelum kita tutup panelnya, kita akan coba masuk ke BIOS terlebih dahulu untuk mengecek apakah hardware-nya sudah terpasang dengan benar. Oke, kita sudah masuk ke BIOS-nya. Di sini sudah terpasang semua, namun RAM-nya masih terbaca 2400. Agar speednya maksimal, kita perlu menyalakan XMP-nya terlebih dahulu. Lalu kita restart. Oke, di sini sudah terbaca CPU-nya i9 10940X dengan CPU speed 4800 MHz, RAM-nya 4x8 32 GB dan RAM speednya 2600 MHz dengan GPU GTX 1080 Ti dan storage-nya Corsair 960 GB M.2. Setelah semua terpasang dan benar, kita pasang kembali side panelnya. Dan kita sudah berhasil merakit sebuah komputer. Selanjutnya saya akan mensimulasikan instalasi Linux dan VS Code menggunakan Java VirtualBox. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu virtual mesinnya, terserah namanya apapun dan mau disimpan di mana. Lalu kita pilih tipe Linux yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Lalu kita setting RAM yang digunakan. Lalu kita setting tipe hard disk. Di sini saya menggunakan tipe dynamic. Dan lalu kita setting ukurannya. Selanjutnya kita nyalakan virtual mesinnya, lalu kita buka file ISO untuk instalasi Linux. Di sini saya menggunakan Linux KDE Neon.
Oke, kita sudah berhasil untuk booting ke Linux. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Gparted untuk membuat partisi untuk instalasi Linux. Untuk menginstalnya kita cukup membuka web dari Gparted itu sendiri melalui browser. Lalu kita scroll down pada menu pada tab download. Di sini terdapat beberapa instruksi kode untuk instalasi Gparted melalui konsol untuk beberapa tipe distribusi Linux. Kita pilih sesuai dengan tipe Linux kita. Setelah itu kita buka Gparted. Lalu kita buat partisi baru untuk instalasi Linux-nya. Di sini saya membuat dua partisi, yang satu untuk instalasi Linux dan satu untuk kebutuhan lainnya. Oke, lalu kita klik apply. Setelah itu kita ubah dulu flag dari salah satu partisi menjadi boot. Oke. Setelah itu kita lanjutkan instalasi Linux. Pertama-tama kita setting terlebih dahulu lokasinya. Di sini saya menggunakan Indonesia GMT+7. Lalu tipe keyboard, dan kita pilih partisi yang akan kita gunakan. Kita menggunakan partisi yang sudah kita buat tadi, lalu klik next. Selanjutnya kita setting username dan juga password. Setelah itu proses instalasi akan berlangsung dan kita langsung skip saja. Oke, setelah sudah selesai kita restart terlebih dahulu. Oke, kita sudah berhasil untuk menginstal dan booting ke Linux. Selanjutnya kita akan menginstal VS Code. Kita cukup buka web dari VS Code itu.
Kita scroll down, lalu kita cari sesuai tipe Linux kita. Setelah itu kita download package-nya. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke proses instalasi. Untuk Linux KDE ini cukup mudah ya, kita cukup tekan install saja, lalu kita masukkan password dari Linux kita tanpa perlu menginstal melalui konsol. Setelah selesai, lalu kita buka aplikasi VS Code-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal Visual Studio Code. Oke, cukup sekian proses simulasi instalasi PC dan juga Linux dari saya. Terima kasih sudah menonton.